Tapi kalau kita bayangkan sekilas, tidak terasa sakit. Karena orang yang mati syahid tadi, dia tidak sakit, ruhnya lepas daripada jasadnya, seperti digigit semut saja. Coba kita bayangkan. Kita dulu pernah melihat, mendengar iklannya Panther. Dari Jakarta ke Bali, cuma pakai koin, cering. 3 kata. Cering, icring. Ya. Sudah kita, Akhi Zairin, dia sutradara dan tahu sinematografi dan sebagainya untuk iklan Panther awal dari Jakarta ke Bali dan pasar cering icring. Mas Karyo Sri Mulat almarhum, saya waktu pernah diajak Mas Gito main terakhir Padamu Aku Bersimpuh bulan Ramadan, juga termasuk main sama Mas Karyo itu di Tanah Kusir, karena almarhum Mas Gito dikuburkan di situ dalam cerita. Nah, dia mengiklankan jamu tolak angin itu DRG. Apa dibilang? Wes juga 3 kata. Tapi kalau kita bayangkan tadi si Yasir, bapaknya si Amr, suaminya si Sumaya, 1 kata saja. 2 kakinya ditarik 2 ekor kuda, 1 kata, yaitu plus. Subhanallah. Allahu Akbar. Itu mereka dan sahabat yang lainnya penuh pengorbanan, penuh. Rasulullah SAW ditimpuk batu, kotoran unta, macam-macam sudah. Nanti di Taif, bukan disambut, tapi disambit, berdarah-darah, sampai malaikat malak mau dihancurkan gunung Taif. Itu pun sampai 13 tahun waktu di periode Makkiyah. Rasulullah SAW ada di situ dan sahabat ada di situ yang berjuang. Mereka belum dipanggil sebagai orang-orang yang beriman, alias belum diakui orang-orang beriman. Cirinya surat Al-Makkiyah yang turun di Mekah, ya Yohanes, wahai manusia. Jadi masih dipanggil manusia. Padahal sudah mengaku beriman, sudah syahadat. Ya, walaupun memang belum sholat. Di sholat turunnya Isra Mi'raj ini dijamaahkan, jamaahnya di Madinah. Sholat jamaah nanti di Madinah. Belum ada masjid. Masjid di mana? Masjidil Haram masih penuh dengan berhala, syirik, tidak diterima amalan. Nah, mereka nanti baru diakui beriman ketika nanti mereka hijrah ke Madinah. 13 tahun mereka belum diakui beriman, hanya baru dipanggil sebagai orang-orang manusia biasa. Ayuhan nas. Tapi ciri Madinah, ya ladina amanu. Seperti puasa ini. Kutiba alaikumusiyam. Dan selanjutnya. Banyak ayat-ayat, nanti itu turunnya di Madinah, dengan depannya, ya ladina amanu. Jadi, saudaraku yang dirahmati Allah SWT, inilah kesempatan kita di akhir zaman yang akan turunnya Dajjal nanti, dan akan dibunuh sama Nabi Isa alaihissalam, dan nanti akan dunia ini dipimpin oleh Imam Mahdi. Pemimpin dunia, bukan pemimpin negara atau daerah atau suku, tapi pemimpin dunia, pemimpin orang beriman. Khalifah yang nanti akan menjadi damai, sejahtera, aman, lebih kurang 7-9 tahun. Nah, semoga kita insya Allah digolongkan sebagai pengikut-pengikutnya Imam Mahdi. Amin. Karena kalau tidak, kita akan jadi pengikutnya Dajjal, pembohong, hoax, raja hoax. Tapi kita insya Allah bukan hoax, tapi kita hak. Beda hak dengan hoax. Baguja al-haq, wazakal batil, inal batila kana zahuk. Allah hak, malaikat-malaikatnya hak, Al-Quran hak, Rasulullah SAW Nabi yang mulia hak, kubur hak, mati hak, neraka hak, surga hak, dan selanjutnya. Dan hak hanya satu milik Allah SWT. Al-haqqu min rabbik, wala takunanna minal mumtarin. Kebenaran yang satu milik Allah. Ya, dan jangan kita ragu-ragu. Alif lam mim, ghaib juga. Dalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Nah, hadirin dirahmati Allah SWT, inilah saatnya kita ini yang alhamdulillah baru memasuki hari ketiga, insya Allah nanti kita merasakan nikmatnya berbuka. Disebut sabdakan Rasulullah SAW, nikmatnya orang berbuka 2 kali. Ketika seharian kita tidak makan dan tidak minum, dan bukan cuma itu saja, puasa hati juga, puasa kita tidak bicara yang lain-lain, riba, gosip, hoak, dan sebagainya, kita menjaga.
Siapa tahu nanti termasuk puasa kita khawasul khawas. Bukan puasanya orang awam. Dia makan makanan yang haram. Bicara yang haram, maksiat. Apa artinya? Tapi kita insya Allah semakin dewasa, semakin dekat dengan ajal kita, di ujung daripada masa hidup kita ini, maka kita menuju kepada kesempurnaan, walaupun tidak ada manusia yang sempurna. Tapi kita bagaimana? Kita niatkan insya Allah, nanti kita buka dengan keluarga kita, karena masih di lotong tadi itu. Kita minum dengan seteguk air, 2 teguk air. Nikmatnya luar biasa. Istilah pepatah, panas setahun dibalas dengan hujan sehari. Alhamdulillah sekarang suasana di lingkungan saya di Pelabuhan, suasana hujan. Insya Allah kita doakan hujan rahmat dan hidayah. Amin. Dan doanya kita tahu sama-sama, Allahumma shaiban nafi'an. Semoga hujan-hujan ini akan menghujani daripada bumi kita, hujan rahmat keluarga kita dan umat, bangsa negara kita, dan juga insya Allah hidayah di mana-mana. Kebatilan akan diganti dengan yang hak. Wabuja'al hak wazakal batil. Innal batila kana zahuqa. Kalau yang hak datang, cahaya datang, pasti gelap akan sirna. Karena gelap itu identik dengan syaitan dan kemaksiat, tidak ada kekuatan. Seperti kita di kamar. Kalau kita punya tombol, kita off-kan, pasti gelap. Tidak bisa dihilangkan dengan teriakan, dengan senjata, dengan apa saja. Cukup kita klik on, maka nyala lampu, berapa watt, 5, 10, 100 watt, maka gelap pasti akan pergi. Karena gelap tidak ada kekuatan. Yang ada kekuatan adalah energi lampu, PLN, tidak tahu pusat energinya, atau lentera, atau dengan baterai dan sebagainya. Nah, kita semua adalah ahlul haq. Wa tawasaw bil haq. Di sore hari ini kita pun juga bagaimana surat Al-Asr yang terpendek di dalam Al-Quran 3 ayat, yang Imam Syafi'i rahmatullah alaih katakan, seandainya Allah Ta'ala tidak turunkan 30 juz Al-Quran, cukuplah memadai 3 ayat dalam surat Al-Asr. Mewakili. Beliau katakan lagi, kalau manusia memperhatikan makna kandungan surat Al-Asr, dia akan mendapat keberuntungan dunia dan akhirat. Wal asr. Demi waktu asar. Singkat sekali, kata orang Jawa sudah mancing. Ujung daripada terang menuju pada gelap. Sebentar kita akan gelap malam. Umur kita pun juga sudah mancing, sudah waktu asar kita ini sudah maghrib. Teman-teman kita sudah berangkat, ya, saudara kita, keluarga kita, orang tua kita, dan banyak lagi. Semua mati. Nabi-nabi mati. Ya, yang belum mati hanya satu, nanti menjelang kiamat, yaitu iblis saja. Raja-raja mati, rakyat biasa mati, orang kaya, orang miskin, semuanya mati. Pejabat semuanya mati. Ya, bila ku mati, kau juga mati. Ya, nggak ada yang hidup. Yang maha hidup hanya Allah SWT. Nah, Allah bersumpah demi masa. Perhatikan masa. Ini yang sangat-sangat berharga. Bukan berharganya fulus, money, time is money, tidak. Tapi waktu ini, detik per detik adalah sangat berharga. Precious, sesuatu yang sangat amat berharga adalah waktu. Maka Allah bersumpah demi masa, khususnya demi waktu asar. Ada walaili, wal fajri, wal duha, wal nahari, dan yang paling populer singkat padat, wal asri. Ayat kedua, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia dalam keadaan kerugian. Semua manusia tidak terkecuali. Illa, kecuali ayat ketiga yang menentukan, kontennya 4. Illa dina amanu, kecuali orang yang beriman. Inilah kesempatan kita bulan Ramadan untuk memacu iman kita, menaikkan terus. Dengan kita mudzakarah. Seperti sekarang ini, Masya Allah. Seumur hidup kita mungkin baru, terutama pribadi saya, baru sekali ini kita bisa silaturahim dengan online. Apa namanya ini? Zoom. Luar biasa. Kita bersyukur Allah kasih teknologi di zaman kita ini. Dalam zaman Rasulullah SAW, para sahabat, dan selanjutnya belum ada. Tapi kita Alhamdulillah sekarang nikmat silaturahim. Dalam suasana lockdown, dan sebagainya. Di rumah tapi kita bisa menikmati. Ini kesempatan kita viralkan di mana-mana. Kurangkan kita membicarakan masalah virus, dan sebagainya. Makhluk semuanya itu. Kebesaran Allah, iman, yakin, 24 jam kita bicara. Dalam surat Ad-Duriyat ayat 55 Allah berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berikan peringatan, ingatkan, agungkan Allah. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabir. Hai orang yang berselimut, kita sekarang berselimut. Selimut dengan apa? Wahan, kubur dunia, sibuk dunia terus semua kita. Tidak ada kecuali.
Karena sudah musim, seperti musim hujan, musim dingin. Wahan, musim. Orang kena cinta dunia, takut mati. Takut sama virus. Nggak takut sama Allah. Iman ini pagi, siang, malam harus kita perjuangkan. Tadi, berikan peringatan membesarkan Allah. Hai orang yang berselimut, berkemul. Fa'adir, bangunlah dan memberikan peringatan. Bukan peringatan hari besar Islam tahun 2 kali, bukan itu. Setiap saat dan keadaan. Terutama kepada istri, anak kita. Ku anfusakum wa alikum naro. Adakan ta'lim di rumah kita. Adakan akhlak adab. Ya. Tarbiyatul aulad wal banat. Pendidikan anak laki-laki dan perempuan. Semua itu. Iman. Apa Allah nyatakan? Ad-Duriyat ayat 5. Ad-Duriyat 55. Wa zakir fa inna zikra, sesungguhnya peringatan itu tanfaul mu'minin, memberikan manfaat kepada orang yang beriman. Iman kita akan meningkat. Insya Allah kita yakin kepada janji Allah. Saat detik ini saya pribadi yang diizinkan bicara, antum semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kita sama-sama dan sering-seringkan dan adakan di mana-mana, viralkan terus siang dan malam. Bicarakan kebesaran Allah, iman kita akan tumbuh. Iman yazid wa yanqus, naik dan turun. Tapi kalau kita bicara dunia, virus turun, iman kita hancur. Kebesaran Allah keluar, naudzubillah min dzalik, matinya tanpa iman. Orang sekarang di mana-mana ketakutan. Nah, iman illal ladzina amanu. 13 tahun Rasulullah SAW membina para sahabat iman. Kemudian baru nanti hijrah di Madinah, baru perintah sholat, zakat, puasa, haji, sampai nanti Allah kembalikan ke peristiwa pembukaan kota Mekah, menjadi merdeka, bebas daripada syirik-syirik. Ka'bah betul-betul murni, tulus ibadah kepada Allah SWT. Namanya Fathu Makkah, pembebasan kota Mekah. Dan akan terjadi kembali kepada kita zaman kurun ini. Kemudian illalladzina amanu wa amilus sholihat. Apa itu amal soleh? Segala perintah-perintah Allah yang mengikuti Rasulullah SAW itu namanya amal soleh. Yang paling utamanya adalah sholat. Hablum minallah, perintah yang utama dan pertama, saking penting besarnya, agungnya, Rasulullah SAW diperjalankan, diberikan touring. Kayak orang-orang perusahaan biasa setahun jenuh dengan sibuk macam-macam bisnis, biasanya mengadakan touring, dikasih tiket, nanti rombongan tur apa kemana, santai-santai. Rasulullah SAW di dalam peristiwa yang luar biasa, istrinya meninggal, pamannya meninggal tanpa iman, tambah lagi siksaan daripada Quraisy. Sampai dikatakan amal khuzun, tahun duka cita. Berangkat dia ke Taif, bukan dapat sambutan, tapi disambit. Berdarah-darah. Pulang, tidak ada istri di rumahnya. Tapi tidak lama Rasulullah SAW diberikan hiburan oleh Allah Ta'ala. Diajak touring. Peristiwa bulan Rajab kemarin kita sudah melampaui. Yang ulama banyak mendoakan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Alhamdulillah kita di dalam Ramadan. Dan dijalankannya tidak pakai pesawat ulang alik apa saja. Yang super pesawat para nabi-nabi. Bukan pesawat RI-1, bukan. Pesawat Buraq. Khusus para nabi-nabi. Yang kecepatannya nggak bisa diukur. Supersonik, super canggih, super segala-galanya. Ditemenin sama pas pampresnya adalah Malaikat Jibril alaihissalam. Dengan segala bahasanya, segala petunjuknya, gaibnya itu semuanya komplit. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi abdi lailan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu linurihu min ayati innahu wasamil basir. Di sana jumpa dengan markas dakwah pertama yaitu Masjidil Aqsa. Kiblat pertama adalah kiblat para nabi-nabi Bani Israel di Aqsa. Itu pun nanti Rasulullah SAW ketika melaksanakan sholat berjamaah dengan sahabat, awalnya kiblatnya pun di Aqsa. Nanti baru setelah pulang, ketika di pertengahan sholat menghadap ke Aqsa, Jibril AS membelokkan, memerintahkan supaya Rasulullah SAW menghadapkan wajahnya ke Masjidil Haram. Itu masjid yang kita tahu kalau kita pergi umroh atau haji, ada city tour namanya Masjid Qiblatain. 2 kiblat. Pada waktu itu Rasulullah SAW mengimami para nabi-nabi senior, berjumpa di situ. Padahal Rasulullah SAW nabi yang paling junior, tapi imamul anbiya wal mursalin. Namanya dijajarkan dengan Rasul, dengan Allah SWT.
Dan kemudian setelah itu berangkat dengan huruf tadi, subhanallah, melampaui langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit ke-7, dan selanjutnya sampai kepada Sidratul Muntaha. Jibril alaihissalam dia naik, nggak mampu dia. Maaf, bukan kedudukanku. Kalau aku naik kepada kedudukanmu yang Muhammad SAW dalam riwayat, lebih kurangnya, maka tubuhku akan hangus terbakar. Jadi manusia yang paling mulia, super, manusia super bukan Superman adalah Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian bersimpuh beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian langsung mengucapkan tahiyat yang diabadikan dalam salat kita. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatul. Itu penghambaan seorang hamba, seorang Abdullah, hamba Allah, yang kemudian di tempatnya disaksikan oleh para malaikat di Baitul Ma'mur, Sidratul Muntaha. Para malaikatnya jumlahnya hanya Allah yang Maha tahu. Mereka ada di sana, setelah itu selesai dia punya zikir dan sebagainya. Meninggalkan, ganti yang baru yang lama nggak pernah balik lagi. Bermiliar-miliar, bertriliun-triliun miliar malaikat Allah Subhanahu wa taala di alam jagat raya kita ini. Rasulullah SAW dia langsung ketika melihat keagungan Allah dengan cahaya yang luar biasa, nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya, Allah mempunyai 70 lapis cahaya. Seandainya satu lapis hijab dibuka, alam jagat ini akan hancur binasa. Termasuk tadi Jibril AS tidak mampu naik kedudukan Rasulullah SAW. Betapa agung mulia Nabi kita Muhammad SAW, dan kita bangga bersyukur sebagai umatnya Rasulullah SAW. Akhir zaman lagi, yang kita diakui bukan sahabatnya Rasulullah SAW, tapi kita diakui sebagai saudaranya Rasulullah SAW. Bersyukur kita, alhamdulillah. Di akhir zaman dalam suasana yang demikian kita jaga iman kita dan kita dikenalkan dengan usaha dakwah mudzakarah untuk meningkatkan iman, satu-satunya usaha. Kemudian Rasulullah SAW setelah dia mengucapkan tahiyat tadi, penghormatan, penghambaan, seperti kita lihat Taunil di kerajaan ketika datang itu kepada haribaan singgasana raja, dia akan bersimpuh. Allah SWT kemudian membalas ucapan tabi'nya Rasulullah SAW. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya Rasulullah mengucapkan at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatul. Kemudian Allah Ta'ala membalas tadi langsung kepada beliau. Assalamualaikum, salam bagimu. Salam kembali bagimu. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Rasulullah terangkat dan terpuji, tersanjung dengan ucapan balasan Allah yang maha agung. Ini manusia sumber, nggak ada taraf-tarafannya ini. Tapi beliau kemudian begitu luar biasanya dalam ujian yang sangat dahsyat. Tahun duka cita, habis-habisan. Nggak bisa dibayangkan. Allah berikan touring, hiburan, peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian beliau tidak egois. Kata ahli tafsir, semestinya beliau mengucapkan cukup dirinya, salamu alayya, pribadi, salam bagiku. Tapi beliau Nabi yang rahmah, yang cinta kepada umatnya, kepada kita sampai yaumul qiyamah. Ditangisi Rasulullah SAW sampai mati wafat beliau. Ummati, ummati, ummati. As-salah, as-salah, as-salah. Wa ma malakat aimanukum, wanita-wanita tanggunganmu, ibumu, istrimu, saudarimu, dan putrimu. Beliau sangat cinta kepada kita umatnya. Dia mengatakan, assalamu alaina, bukan alayya. Diabadikan di dalam sholat kita setiap sholat. Rukun itu, tahiyat. Tahiyat pertama maupun tahiyat yang kedua. Assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin. Dan para malaikat pun disebut, disertakan. Kemudian mereka malaikat yang menyaksikan peristiwa yang sangat luar biasa pada masa itu, semuanya mengucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, abduhu wa rasulullah. Maka kita dianjurkan ulama kalau di dalam tahiyat ini nggak usah pakai sayyidina. Karena apa? Matan hadisnya itu tanpa sayyidina. Di luar pakai sayyidina silahkan monggo. Nggak usah dijadikan apa khilafiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik. Kalau kita panggil guru kita Syekh, Habib, ya, dan sebagainya sebagai penghormatan.
Apalagi Nabi kita Muhammad SAW dibilang Sayyidina. Cuma di dalam at-tahiyat untuk kita memurnikan daripada syariat kita ini, kata ulama, nggak usah disertakan apa Sayyidina. Karena matanya daripada hadis-hadis Rasulullah SAW itu untuk urusan-urusan tahiyat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allah alam bismillah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon nanti menjelang daripada terakhir apa penyampaian kita ini dikasih kode, saya tadi bisa menutupnya dengan doa. Sampai kita tahu 5 waktu yang diberikan oleh Rasulullah SAW, ya, menjadi syariat yang agung yang luar biasa. Di bulan Ramadan ini yang wajib Allah lipatkan 70 kali ganda. Maka kita kalau normal laki-laki sholatnya di masjid. Karena kalau tidak sholat di masjid, laki-laki bukan laki-laki. Walaupun di Quran ada surat An-Nisa, wanita, tidak ada surat Ar-Rijal. Tapi dalam surat An-Nur, Allah panggil ayat 37. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa itaiz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fil qulubil absar. Laki-laki, bukan sembarang pria iklan. Bukan wadon, bukan banci. Yang tidak dipercaya dengan jual beli dan perniagaan. Silakan sibuk dengan profesi kita masing-masing untuk mencari nafkah keluarga yang halalan thayyiban mubarakah. Tetapi ketika itu dia ingat Allah menegakkan sholat, bukan mengerjakan sholat. Sebelum adzan kita sudah siap. Seperti tentara, polisi. Sebelum jadi anggota, dia didisiplin, dilatihkan. Kita ini orang beriman lebih daripada tentara, polisi, dan sebagainya. Siapkan diri kita. Dan latihannya di bulan Ramadan. Dilipatkan 70 kali yang fardu. Yang sunnah, nilai sunnah, taraweh, dan lain-lain sebagainya. Disamakan dengan nilai fardu di bulan lain. Inilah kesempatan kita yang luar biasa. Sibukkan kita dengan kebaikan, maka keburukan akan terhindarkan. Innal hasanat yudhibna sayiat dzalika dzikrul dzakir. Kebaikan yang kita sibukkan terus-menerus. Faidah faltafan wa ila rabbika farghab. Kita lepas daripada satu amalan, jangan santai-santai. Leha-leha bisa kita kebawa setan, kelet karo setan. Tapi kita terus sibukkan. Ya kalau kita namanya manusia bukan malaikat, ada ini itu dan sebagainya dengan keluarga dan sebagainya. Tapi jangan sampai kepada kemaksiatan. Ketika kita sibukkan kebaikan, hasanat akan menghapuskan sayiat. Inilah peringatan buat orang yang berakal. Maka oleh sebab itu, saudaraku yang dirahmati Allah SWT, mari sibukkan kita dengan Al-Quran. Mungkin sebelum kita tutup nanti di dalam penyampaian, supaya insya Allah bisa konkret di kapan saya sediakan waktu di sisa hidup saya, 24 hours, the whole day, the whole week, ya. Kapan mau seperti ini atau bagaimana? Ya, sahabat-sahabat saya, Zairin, Mbak Boni, kemudian Pak Iwan, yang lain-lainnya tahu, Pak Hendra, Imam, dan sebagainya. Insya Allah siap untuk di jalan Allah. Kita ada waktu keluarga, kita ada, tapi insya Allah semuanya kita habiskan sisa hidup karena fisabilillah. Jangan tinggalkan Al-Quran. Tiada hari tanpa Al-Quran. Diturunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bainatin minal huda wal furqan dalam Al-Baqarah 185. Di bulan inilah kita tahu peristiwa nuzul Quran. Awalnya di Gua Hira, Jabal Nur. 40 hari itikaf Rasulullah SAW mengikuti nabi-nabi sebelumnya mencari petunjuk Allah, bukan wangsit. Sampai Allah tetapkan Ramadan. Yang orang mengatakan wallahu a'lam bishawab, tanggal 17 Ramadan peristiwa nuzul Quran di tempat yang sempit, ketinggian yang luar biasa, gelap, tidak ada lampu, dingin dan sebagainya sendiri, tidak ada temannya. Allah bimbing semuanya ini. Dan baru datang makhluk yang asing buat beliau. Didekap. Ikro, ma'ana biqari. Saya tidak bisa baca. Rasulullah SAW tidak pernah masuk kuliah, ya, pendidikan formal dan sebagainya tidak pernah. Memang Allah ciptakan umi. Tapi Allah bimbing dengan ilmu-ilmunya. Dan Allah berikan nanti umatnya yang ajam, yang tidak orang Arab, tidak bisa bahasa Arab, tidak merasa minder untuk belajar Al-Quran. Nabinya aja awalnya nggak bisa baca Al-Quran. Dan dia sempat saya sampaikan kepada almarhum Mas Kito. Ketika beliau ingin belajar Al-Quran dengan saya. Tapi saya beritahukan Mas Kito, saya akan mengajarkan ruhnya Al-Quran. Singkatnya apa? Jangan pernah ada merasa terlambat ataupun kurang. Insya Allah akan bimbing dan sebagainya. Rasulullah SAW tidak pernah belajar langsung. Tapi dibimbing 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan kisahnya panjang. Lebih kurang 23 tahun. 13 tahun di Mekah. 10 tahun di Madinah. Allah sempurnakan dengan
surat ketiga Al-Maidah, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madi. Lebih kurang artinya hari ini pada masa istimak kubro, istimak terakhir di Arafah, lebih kurang 124.000 para sahabat, Arab, Ajam, kaya, miskin, tua, muda, putih, hitam, laki, perempuan, dan sebagainya. Haji sekali-kalinya, haji perpisahan, haji wada. Setelah Rasulullah menyampaikan ba'da duhur dan asar, sholat 2 rakaat, duhur, asar, jamak takzim qashar. Kemudian beliau menyampaikan di atas, ada yang mengatakan kuswahnya putih, unta putih beliau, tanpa mimbar, tanpa mikrofon. Tapi Allah dengarkan suaranya kepada mereka dengan mukjizat beliau. Semuanya mendengar, semuanya tertunduk. Sampai menjelang matahari terbenam. Nanti baru akan berangkat ke Musdalifah untuk mabit di sana. Diturunkan saat itu, diantaranya adalah wahyu yang terakhir, Al-Maidah ketiga. Al-Yauma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati, wa raditu lakumul Islam madi. Hari ini telah aku turunkan bagimu, aku sempurnakan bagimu agamamu. Islam sudah sempurna, 100%. Tidak akan bisa ditambah, tidak akan bisa dikurang. Al-Quran mau ditambah, mau dikurang, hafal Al-Quran. Ini mukjizat. Jadi Allah SWT kepada Rasulullah SAW, Qurannya, dan kepada umatnya diberikan karomah. Beruntunglah orang-orang tua yang mempunyai anak-anak yang hafalah Quran. Kita niatkan, kita mungkin sekarang belum bisa membaca Al-Quran. Minimal anak angkat kita kalau kita tidak punya anak. Kita sebarkan Al-Quran di mana-mana. Akan menjadi syafaat dan manfaat. Al-Quran sempurna. Dan Allah cukupkan bagimu nikmatku. Nikmat kita sudah cukup, apa yang kurang? Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Maka nikmat Rabb Tuhan kamu mana lagi yang kamu dustakan? 31 kali dalam surat Ar-Rahman. Kalau saya katakan kurang satu, apa itu? Kurang ajar. Kurang syukur, kufur nikmat. Aku cukupkan bagimu nikmatku. Dan terakhirnya apa? Wa raditu lakumul Islam Madinah. Dan aku ridho Islam sebagai agama. Karena tidak akan kita mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala kecuali kita mengamalkan Islam. Memperjuangkan Islam. Bagaimana supaya ada pada diri kita, keluarga kita, keturunan kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Ya Allah, karuniakan kepada kami istri-istri kami, anak-anak cucu cicit kami sampai yaumul kiamah, dan jadikan kami sebagai orang-orang yang imamnya orang-orang muttaqin. Takwa lagi. Manusia person paling mulia, paling takwa, inna akramakum indallahi atqakum, dan kita ini kepala keluarga, rumah tangga, lingkungan dan selanjutnya adalah imamnya orang-orang muttaqin. Wa ja'alna lil muttaqina imamah. Kita imamnya orang-orang muttaqin. Imamnya istri-istri kita, anak-anak cucu mantu kita dan selanjutnya sampai kiamat. Hidup kita sebentar saja. Tapi nanti kita selesai di dunia ini, dikubur taman-taman surga, Al-Quran akan menjadi syafaat, menemani kita, anak-anak kita akan kirim doa. Karena ketika anak Adam itu mati, terputus semua amalnya kecuali 3. Sedekahun jariyah. Sedekah bukan hanya harta saja, macam-macam tenaga, pikiran, ini semuanya, ya, yang terus mengalir sampai kiamat. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Kita belajar, mengamalkan dan mengajarkan. Terus nanti kita sudah meninggal, orang yang kita ajar, kita ajarkan ilmu, dia mengamalkan, mengajarkan, terus catatan akan mengalir kepada. Dan yang terakhirnya adalah doanya anak yang soleh. Malah mewakili solehah juga. Dengan nanti loh, pada ada solehahnya. Ya. Idza mata bani Adam in qata amalu illa min salas. Ketika anak Adam meninggal dunia, terputus semua amalnya kecuali 3. Shadaqatun jariyah, au ilmun yuntafa'u bihi, awal dan soleh yad'ulah, au anak soleh yang mendoakan. Inilah yang kita sama-sama perjuangkan. Nah, Al-Quran dan sekalian terakhirnya akan memberikan syafaat kepada kita. Iqra al-Quran, fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran kata Rasul. Karena kelak di hari kiamat akan menjadi syafaat penolong buat kalian. Maka jangan kita bosan ataupun kita ini berat. Awalnya memang berat. Rasulullah SAW menerima ayat Al-Quran di atas ontanya sampai ontanya itu tunduk. Saking beratnya wahyu. Kita ini pun beratnya bagaimana untuk megang Al-Quran berat. Tapi kalau kita sudah terbiasa, bisa karena biasa, uting tresno jalanan soko kulino, ya, macam pisau di asa-asa tajam, maka kita akan rindu dan kita akan nyesel kalau kita tidak megang membaca, memahami Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Yang paling baik di antara kalian yang belajar Al-Quran dan mengajar. Tidak boleh kita boleh menyembunyikan. Ajarkan
Tanpa apa? Karena Allah SWT. Semata-mata mencari ridho Allah SWT. Rezeki nanti Allah akan berikan. Dari mana? Min haitsu la yahtasib. Allah Maha Kaya, kita ini miskin. Banyak fadilah-fadilah Al-Quran. Kita kalau kita bicarakan tidak akan selesai sampai subuh. Maka sudah sekali rahmati Allah Ta'ala. Jadikan bulan Ramadan bulan Al-Quran. Bacakan di rumah-rumah kita dengan anak istri kita. Ba'dal Maghrib atau Ba'dal Isya. Mana yang kita lihat peluang bisa kumpul semuanya. Taklimkan di rumah kita. Ini wajib dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Dan bacakan di rumah-rumahmu. Ayat-ayat Allah Al-Quran. Dan hikmah yaitu apa? Hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini hukumnya wajib. Fardu ain. Terutama kita suami, pemimpin rumah tangga, imam. Kepada istri kita, kepada anak-anak kita juga, anak-anak dulu boleh. Tapi rumah tangga kita ketika ada sakinah, ketenangan jiwa, ketentraman, ada rahmat, ada malaikat yang turun, ada nama-nama kita dibanggakan Allah di hadapan para malaikat, maka semuanya akan diberi berkah. Bumi gonjang ganjing, langit kelap kelip, macam-macam. Walaupun kita sekarang di lockdown atau apa, don't worry, be happy. La tahzan, innallaha ma'ana. Ya, karena nanti terakhir sekalian, ketika nanti umat Rasulullah SAW dia diembargo sama Dajjal, tidak ada makanan, istilahnya diembargo dan sebagainya, orang beriman tetap hidup. Kenapa? Allah kasih makanannya orang beriman adalah zikrullah. Zikrullah itu bukan hanya baca tasbih saja. Bukan membaca tasbih saja. Ya. Tetapi Allah SWT akan berikan apa? Zikrullah itulah kan juga zikrullah. Kita sholat juga zikrullah. Ya. Kita apa saja aktivitas dalam 24 jam kita berdiri, duduk dan sebagainya kita zikrullah. Nah, demikian sudah satu yang dirahmati Allah SWT. Insya Allah pertemuan kita yang pertama ini akan mendapatkan rahmat, barokah, hidayah, inayah, ya, daripada Allah SWT. Ukhuwah, kita eratkan rasa kasih sayang di antara kita dan di luar kita sekarang banyak pro kontra macam-macam ini. Kita doakan saja, jangan kita ikuti kengwaras ngalah saja. Kita sabar menghadapi macam-macam. Illalladzina amanu wa amilu sholihat, semua cara Rasulullah SAW sampai masuk WC pun cara apa saja cara Rasulullah SAW ada nilai ibadah, amal soleh. Dan yang terakhir watawasau bil haq, bukan hoax, watawasau bil haq, yang hak sampaikan. Dan watawasau bis sabr. Sabar ada 3 kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sabar dalam taat terus istiqomah, sabar dalam meninggalkan maksiat, ya, dan sabar di dalam menerima musibah. Pasti kita diuji dengan ketakutan, kelaparan, kemiskinan, kurangnya harta, kurangnya semangat, kejiwaan, ya, kemudian kurangnya hasil buah-buahan. Berikan sabar, kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa? Bukan Pak Sabar Bu Sabar. Tapi dia istijah, innalillahi wa inna raji'un. Mengucapkan istijah. Kita dari Allah akan kembali kepada Allah, diberikan 3 balasan. Surat Al-Baqarah 155. Allah akan berikan ulaika alim salawatu min rabbihim. Allah akan berikan salam kepada kita, salawat. Dimuliakan kita. Dan apa? Salawat. Ya. Akan diberikan apa? Salam dan salawat. Dan ujung akhirnya adalah wa ulaika humul muhtadun. Hidayah dari Allah. Ini namanya mujahadah. Bulan mujahadah. Bulan Al-Quran. Bulan menyempurnakan iman takwa kita kepada Allah. Dan insya Allah sebatas kita mampu bisa ke masjid, kita usahakan ke masjid. Ya, karena apa? Masjid tempatnya sumber hidayah. Kalau kita mau dapat hidayah, kecuali kita darurat sekarang ini, tempat sumber hidayah, turunnya rahmat hidayah adalah di masjid. Baru dibagi-bagikan, kontribusikan ke rumah-rumah orang-orang yang beriman. Nah, tempat hidayah adalah di masjid. Kalau ke masjid mau cari rupiah, berarti nyolong kotak. Tapi kalau kita ke masjid, kaki kanan sudah wudhu, insya Allah selamat dari virus macam-macam, ya. Kemudian menghirup air kalau kita tidak bulan puasa siang, akan mengeluarkan semua alat ini dan termasuk kalau ada sarang-sarangnya, demikian daripada tenggorokan kita, semuanya dijaga oleh Allah SWT. Jadi demikian, saudaraku yang dirahmati Allah SWT, karena sudah menjelang buka puasa, itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, kita dapat mengamalkan dan menyampaikan kepada keluarga kita dan keluarga kita yang lainnya, dan sebaliknya apabila ada kesalahan karena tidak ada manusia yang sempurna, mohon dimaafkan. Dan saya istighfar kepada Allah SWT, mohon maaf kepada antum semuanya. Kita cukupkan dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.